Saudara, usai sudah pembelaan Teddy Minahasa yang dituntut secara sah dan meyakinkan bersalah menjadi aktor penggelapan dan peredaran narkoba. Melalui duplik, Teddy berkeras menyatakan tidak bersalah dan menuding JPU merekayasa serta memanipulasi perkara. Lantas seperti apa sebenarnya tudingan dari Teddy Minahasa ini, saudara? Berikut penelusuran dari jurnalis Kompas TV, Rangga Indrajana. Silakan duduk. Justru dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum yang sangat rapuh. Tampaknya berbobot, tetapi sebetulnya isinya kopong. Jaksa penuntut umum hanya menyandarkan pada keterangan terdakwa lain, yakni Dodi Prawiranegara dan Linda Pujiastuti, di mana status mereka adalah terdakwa juga, yang sudah pasti akan membela dirinya sendiri dengan menjerumuskan orang lain. Tuntutan hukuman mati membayangi benak mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Hari ini ia akan mengajukan duplik di ruang persidangan. Nota pembelaan sudah diajukan sebelumnya, tanggapan jaksa pun sudah diterima. Melalui duplik yang ia baca, Teddy menegaskan penolakan dan keberatannya atas dakwaan, tuntutan, dan replik jaksa penuntut umum. Ia menilai baik dakwaan maupun tuntutan jaksa sangatlah rapuh dan bergantung pada keterangan terdakwa lainnya. Bahkan, Teddy menuding jaksa penuntut umum melakukan rekayasa alat bukti. Ia mengklaim tidak ada pembuktian penukaran sabu 5 kg dengan tawas, serta menuduh jaksa berambisi untuk menjatuhkannya. Secara umum, saya menyatakan menolak dan keberatan atas dakwaan, tuntutan, serta replik yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Sikap penolakan dan keberatan saya bukanlah tanpa dasar, bukan sebuah asumsi dan bukan mengada-ada, melainkan dilandasi oleh fakta yang sebenarnya terjadi dan fakta di persidangan, terutama pada tahap pembuktian. Keseluruhan alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP, tidak ada satupun yang mampu membuktikan bahwa saya terlibat dalam kasus ini. Justru dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum yang sangat rapuh, tampaknya berbobot, tetapi sebetulnya isinya kopong. Jaksa penuntut umum hanya menyandarkan pada keterangan terdakwa lain, yakni Dodi Prawiranegara dan Linda Pujiastuti, di mana status mereka adalah terdakwa juga, yang sudah pasti akan membela dirinya sendiri dengan menjerumuskan orang lain. Serta alat bukti percakapan handphone yang telah dinyatakan tidak sah menurut keterangan ahli digital forensik di persidangan dengan dibawa sumpah. Dengan minimnya alat bukti untuk menyatakan saya bersalah dalam kasus ini, jaksa penuntut umum pun tidak segan-segan melakukan praktik rekayasa dan manipulasi alat bukti dengan tujuan agar pembuktian terlihat sempurna. Majelis Hakim yang mulia, dalam replik yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum pada tanggal 18 April 2023, sangat tidak menghormati proses hukum yang berkeadilan. Jaksa penuntut umum hanya mampu menolak nota pembelaan saya pribadi maupun penasihat hukum saya dengan kalimat-kalimat yang menodai prinsip-prinsip hukum dengan menganggap bahwa nota pembelaan saya hanyalah sebuah asumsi, tidak berdasar, mengada-ada, keliru, dan lain-lain. Teddy Minahasa didakwa memerintahkan anak buahnya
AKBP Dodi Prawira Negara untuk mengganti sabu sebesar 5 kg dengan tawas. Sabu diambil dari barang bukti narkotika sebesar 41 kg yang diamankan Polres Bukit Tinggi pada bulan Mei tahun 2022 lalu. Melalui anak buah kepercayaannya, Syamsul Marif, Dodi menukarkan sabu 5 kg dengan tawas. Syamsul menjalankan perintah dan turut mengirim paket sabu dari Bukit Tinggi ke Jakarta. Sementara itu, Linda Pujiastuti didakwa berperan sebagai perantara penjualan sabu kepada bandar narkoba. Namun, dalam duplik, Teddy Minahasa menegaskan kesaksian Dodi dan Linda justru berdiri sendiri tanpa didukung saksi maupun alat bukti lainnya. Kesaksian Dodi Prawira Negara hanya berdiri sendiri tanpa didukung oleh saksi lain atau alat bukti lainnya. Demikian juga kesaksian Linda Pujiastuti juga berdiri sendiri dan tidak didukung oleh saksi lainnya atau alat bukti lain. Uns testis nullus testis. Satu saksi bukanlah saksi. Demikian pula dengan alat bukti percakapan. Telah dibantah oleh kedua saksi IT, Bapak Ruby Alamsyah dan Rujit Kuswinoto sendiri. Bahkan untuk melengkapi dan menutupi kelemahan dalam tuntutannya tersebut, jaksa penuntut umum tidak segan-segan melakukan rekayasa dan manipulasi keterangan saksi dan barang bukti. Terbukti dengan diputar balikannya keterangan saksi Arif Hadi Prabowo, Fatullah Adiputra, Maulana, Yanto Parluhutan Situmorang, dan Muhammad Nasir, serta memasukkan barang bukti sabu milik orang lain ke dalam surat tuntutan saya, menjadi seolah-olah sabu tersebut disita dari saya. Teddy Minahasa dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum pada sidang tuntutan pada tanggal 30 Maret 2023 lalu. Jaksa menilai Teddy telah terbukti salah menjadi otak di balik peredaran narkoba jenis sabu dan tidak melihat satupun hal yang meringankan Teddy dalam perkara pidana ini. Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar telah terbukti secara sah dan yang meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. Sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Junto 55 ayat 1 ke 1 KUP sesuai dakwaan pertama kami. 2. Menjatuhkan terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar dengan pidana mati dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Langkah terakhir Teddy Minahasa untuk mendapatkan keringanan telah dijalankan. Nasibnya kini berada di tangan majelis hakim. Akankah Teddy Minahasa mendapatkan keringanan hukuman pada saat sidang putusan akhir? Rangga Indrajana, Leo Taufik, Kompas TV, Jakarta.